wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, Alhamdulillah 15 ya. Pak Agung, Kepala Sekolah Tempat Sembilan, Pak Ukman, Kepala Sekolah 7, yang kita banggakan, kita hormati Ketua MDMP, nama semua. Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan para guru hebat PKN, alhamdulillah wa syukur wa rahmatillah segala dan rahmatillah sallallahu wa sallam Muhammad wa sallallahu wa badu la wala wala quwata illa billah. Ini artinya Bapak Ibu kumaha da lama? Alhamdulillah. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu kumaha da lama? Jawabannya alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Ya, Bapak Ibu kumaha da lama? Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Bapak Ibu kumaha da lama? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati pengurus PTKN, apresiasi yang tinggi atas kegiatan ini, kegiatan yang formatnya dirubah dan memang hari kedua Bapak Ibu ingin di sini di SMP 7. Hari kedua kalau bisa nanti jelaskan gimana strateginya. Nah, Bapak Ibu, ya jebol lah. Tapi tidak minta diskon saja Bapak Ibu. Ya, begini Bapak Ibu, beberapa pertanyaan tadi saya analisa beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Tidak muncul Bapak Ibu pertanyaan kenapa kurikulum merdeka. Satu itu. Yang kedua, sudah berapa kali mata pelajaran PKN diganti? Tidak ada pertanyaan. Kemudian yang agak berat Bapak Ibu, di apapun hari ini kurikulumnya, apapun itu mata pelajarannya hari ini, outputnya, sasarannya adalah mengembangkan, meningkatkan profil pelajar. Nah, ada berapa? Ada 6. Jadi kan di ujungnya ayat Pancasila sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Sehingga itu yang merupakan strategi. Sebenarnya saya lebih, kalau pemikiran saya anti mainstream Bu, ya. Jadi materi mana udah nggak usah dianalisa dalam. Yang penting Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama tadi pemahaman bagaimana paradigma dan civic education. Karena di situ ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu kenapa kemudian kewarganegaraannya muncul di samping pancasila sebagai landasan hidupnya. Di samping bagaimana 6 profil pelajaran Pancasila ini hari ini menjadi target. Bagaimana hari ini meskipun sudah tidak ada penataan P4, pola 100 jam, 150 jam dan sebagainya. Dulu ketika kita kuliah kan pas masuk langsung penataan. Ya. Kenapa tidak? Ya, di awal tahun pelajaran kelas apapun yang masuk ada orientasi pendidikan Pancasila misalnya. Kenapa tidak untuk membangun itu? Ya, kemudian polarisasi strategi pembelajarannya dirubah. Contoh seperti hari ini UNI ya, atau problem based misalnya. Dari 5 metodologi pembelajaran saintifik itu Bapak Ibu silakan coba. Maka hari ini bisa mencoba ketika berbasis masalah dari sekian jumlah peserta dibagi. Kalau besok mau di sini Bapak Ibu dibaginya ada 5 kelompok
by content itu konten by konteks. Kontennya apa masalahnya? Konteksnya pendekatan strategi metodologi dari model pembelajaran. Misalnya di sana ada pengembangan model pembelajaran based learning, problem based learning, discovery learning, misalnya project based learning, R&D, research principle based learning misalnya. Tapi kontennya yang sedang dikembangkan dari pertanyaan ini menjadi sebuah masalah besar. Mengapa hari ini Bapak Ibu masih ada tawuran, ya, anak membunuh ibu, anak temannya dari mulai SD, gitu ya? Itu menjadi kajian bagaimana pendidikan Pancasila perlu dikembangkan dalam tataran implementatif, bukan pada konsep. Ya. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin efektif mengajar dari 16 pertemuan per semester di minggu, dari 52 minggu yang ada di dalam 1 tahun dibagi 2, sekitar 16-18 pertemuan yang sifatnya konten, Bapak Ibu, yang sifatnya tekstual, simpan di Google Drive. Anak suruh membuka, anak-anak ke kelas itu hanya problem based, hanya asistensi, hanya coaching and mentoring dari permasalahan-permasalahan yang bukan ada di kelas, tapi contextual teaching learning yang ada karena berbeda Bapak Ibu. PKN itu materi yang sifatnya sosial, basic ilmunya sosial, sehingga selalu dinamis pada perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Maka disebutlah tadi pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education-nya gitu. Kan perubahan-perubahan mulai dari PKN, PMP, PKN, civic, liar, apa-apa satan kali lah supaya bisa mereka sampai saat ini. Nah, secara filosofi dan historical policy, apa sih yang menjadi perubahan itu? Coba dikaji, ada tim gitu ya. Nah, itu didiskusikan sehingga perlu juga kita pahamkan atas kebijakan-kebijakan yang berkembang saat ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya sering di NGMP itu ketika membuka IHP atau diskusi, kelemahan guru itu adalah tidak literasi Bapak Ibu, sejalan. Maka muncullah kenapa kurikulum merdeka, ya, karena Bapak Ibu Mas Menteri itu kekeh gitu ya, menjadi indikator kunci mengapa perubahan kurikulum merdeka itu hasil dari PISA, Progressive Student Assessment. Ya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Baru 30% peserta didik dan gurunya paham akan literasi dasar. Ada 6 literasi dasar silakan Bapak Ibu lakukan. Kemudian numerasinya masih 29%, 71%-nya masih jeblok gitu ya. Bukan numerasi itu bukan relevan saja Bapak Ibu. Di PKN banyak tentang numerasi, apalagi literasi. Kemudian saintifik Bapak Ibu baru 40%. Dan yang tenang, termasuk pembelajaran saintifik itu praktek-praktek tentang kewarganegaraan, ya, di masyarakat. Jadi saintifik atau sains itu bukan berlaku pada mata pelajaran IPA. PKN juga banyak saintifik yang alasan logiknya sebagai instrumen untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Ya. Contoh kecil Bapak Ibu, kalau diibaratkan bahwa sekolah itu adalah pusat kebudayaan, apa itu budaya? Budaya apa? Hasil, rasa, kata, ya, manusia yang diberdayakan, ya. Kemudian diakui di entitas komunitas. Kemudian sekolah itu sebagai pusat peradaban. Adab itu apa Bapak Ibu? Adab. Adab itu ya di mata pelajaran PKN tentang akal, logika, norma, etika, berpekerti dan sebagainya. Sehingga di sekolah tempat transformasi peradaban.
sehingga tidak mungkin Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada peserta didik. Dan yang paling penting, ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran PKN, bahwa sekolah adalah miniatur terkecil dari sebuah kehidupan masyarakat. Ya. Kalau di masyarakat mengenal RT RW sampai presiden, ya ada hierarki organisasi, maka di kelas pun ada hierarki organisasi. Ya. Di situ kan ada dari 32 siswa, ada suku bangsa yang berbeda-beda, ada agama yang berbeda-beda, ada tempat tinggal yang berbeda-beda dan sebagainya. Ada bentuk anatomi yang berbeda-beda. Ya, itulah Bapak Ibu. Sehingga di kelas itu mengenal ada tata tertib kan ya Bapak Ibu, tata tertib kelas, ada struktur organisasi, ada jadwal piket, ya, ada petugas upacara dan sebagainya. Itu adalah aturan yang sederhana yang dipahamkan kepada peserta didik bahwa hidup di masyarakat pun kayak gini loh yang ada di dalam kelas. Maka sekali-kali Bapak Ibu istilah KM, ketua murid, ketua siswa ganti dengan RT, dengan lurah, dengan camat, dengan presiden. Mahasiswa juga ada presiden mahasiswa, ya, presiden mahasiswa dulu. Kenapa tidak Bapak Ibu? Jadi hal-hal yang berbau tentang aturan tata tertib, organisasi, kewarganegaraan, hukum, demokrasi, musyawarah yang di luar sana itu masukan. Kadang anak di kelas itu diajarkan dengan demokrasi dan musyawarah, tetapi ketika nonton TV anggota DPR, wah, pasayanya kayak porsi di balangkeun, ya, di acara-acara TVRI saling menghujat, ya, saling berdebat, ya, bukan mencari solusi demokrasi dan musyawarah Pancasila. Nah, hal itu kadang kontradiktif apa yang ada diajarkan di dalam kelas dengan apa yang ada di lingkungan. Nah, itu tugas guru PKN untuk melogikai, ya, kegawalan peserta didik, apalagi sudah kelas 8, kelas 9, kelas 7 gitu ya, di SMP sudah mulai rasa ingin tahunya. Jangan anak jadi frustasi masuk ke dalam golongan ekstremisme, anarkisme, ya. Ada beberapa ibu, bapak, ya, ketika anak 8 kelas 9 dicekokin gitu ya, negara kita nggak benar, negara kita oleh kelompok golongan, jadi terorisme, ekstremisme, ya, anarkisme, ya. Itu bagian terpenting bagaimana kita melogikai itu, ya, sehingga peran guru PKN lah bagaimana sebenarnya peran guru PKN itu sejalan dengan filosofi tujuan arah dari pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya pembelajaran itu adalah mengembangkan peserta didik untuk mencapai orang-orang dewasa yang kelak siap hidupnya di masyarakat, untuk struggle, untuk survive gitu. Sehingga Bapak Ibu, strategi metodologi lebih baik itu lebih kepada problem based. Jadi mengapa bagaimana, tatanan itu yang harus jadi Bapak Ibu mengarahkan polarisasi pembelajaran dengan perubahan paradigma baru, bagaimana mengembangkan pembelajaran secara holistik. Ya, tadi di awal sehat tubuhnya, sehat pikirannya, dan sehat hatinya. Sehingga itu yang perlu dikembangkan dalam bagaimana pembelajaran PKN yang memang lebih harus diberdayakan, punya tugas berat lain karena tadi semua mata pelajaran ini tuju kepada seperti pelajaran Pancasila, ayat Pancasilaan, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu dan PKN itu dihapus. Harusnya sebagai rujukan guru PKN itu untuk mengembangkan seperti pelajaran Pancasila, termasuk nanti Bapak Ibu baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kurikuler dan P5. Nah, yang kebaruan dari kurikulum
Merdeka ini adalah ada P5. Nah P5 ini pemahamannya harus utuh, bukan ketika ada P5 itu ayam dagang, jualan sampel, ayam cilok, kena ayam panggung dan sebagainya. Itu maknanya Bapak Ibu, ya. Nah P5 itu implementasi dari nilai-nilai, ya tadi karya cipta anak-anak dalam pengembangan investasi kreativitas terhadap yang ada di masyarakat, implementasi logis, ya, pemecahan masalah sosial, masalah warga negaraan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan Pancasila. Dulu kita mengenal 36 butir Pancasila, ya. Apal 70 genap perumahan. Sekarang mah sudah dijabarkan di dalam 6 profil Pancasila itu. Silakan semua 6 profil Pancasila itu kalau Bapak Ibu kembangkan, analisa sama dengan 36 butir Pancasila. Silakan Bapak Ibu. Ya. Saya lain guru PKN sudah membaca menganalisa Bapak Ibu. Ya, jadi kedah ya tadi Bapak Ibu, ya. Sehingga Bapak Ibu tadi, ya, kalau PKN itu bersinggungannya kan dengan regulasi, dengan aturan, dengan ketertiban. Sehingga punten Bapak Ibu, saya nitip untuk mengembangkan kurikulum merdeka, Bapak Ibu dari 8 standar nasional, 4 standar itu Bapak Ibu harus kuasai, harus baca, harus analisa. Karena sebagai pedoman Bapak Ibu melaksanakan kinerja profesional. Ya. Yang pertama apa Bu? Dari 8 standar nasional itu, ya standaristik. Permendikbud nomor berapa? Sudah dibaca? Bagus. Ya, nah tadi itu Bapak Ibu beda dengan guru mata pelajaran lain. Soalnya juga PKN mah harus lebih regulatif. Karena memang kajiannya dari mata kuliah pertama Bapak Ibu lebih ke sipil hukum gitu kan. Regulasi tentang pendidikan, tentang norma, tentang aturan, kan SPK. Kalau sekarang mah norma standar prosedur kriteria, ya, sehingga itu yang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu kalau guru profesional itu tadi regulasi, konten, konteks dan implementasi, ya, refleksi tindak lanjut. Nah Bapak Ibu kalau kita membaca di rapor pendidikan, ya, yang paling kurang di guru Bandung, ya, itu adalah guru jarang melakukan refleksi. Itu data loh Bapak Ibu, data yang kami peroleh merangkum kesimpulan dari hasil rapor pendidikan Kota Bandung. Sehingga Bapak Ibu nanti refleksi itu penting di setiap kegiatan, di setiap mapel, di setiap materi yang sudah diberikan kepada peserta didik. Nah Bapak Ibu, saya senang Bapak Ibu ada di sini dan model-model seperti ini dikembangkan Bapak Ibu, polarisasinya di mapel Bapak Ibu ketika mengajar. Ya, anak lebih hal seperti kayak gini, ya. Kemudian Bapak Ibu yang polarisasi kita itu kan pikiran kita tuh paradigma lama aja betul semuanya ada juknis dan juklaknya gitu ya. Tapi tidak juga Bapak Ibu harus ke sana, ya, harus tiga tadi yang penting misalnya registrasi. Kan Bapak Ibu sudah daftar melalui Google Form kan? Ketika di sini panitia sudah menayangkan. Kalau sudah di sini tinggal klik gitu, kontreng, saya sudah hadir. Ya, SPPD tinggal di upload. Sertifikat tanda penutupan sudah jadi. Tinggal minta ke saya Bapak Ibu. Jadi zaman ini serba cepat, ya. Tapi kadang dengan kecepatan perubahan layanan zaman, Bapak Ibu jadi malas. Maka sekarang mengenal dengan istilah copy native.
Karena lapar tinggal klik Gojek datang. Padahal di sebelah rumah teh ada warung yang biasa papa hanya ke warung gitu. Nama diam ya semuanya. Jadi karena lalu ciri-ciri salah rehat. Ciri-ciri penyakit genetik, diabetes, jantung, ya, paru-paru. Ya, masih mending Bapak Ibu. Tapi kalau sudah psikosomatis Bapak Ibu lebih parah. Ya, APM telat. Kalau pikiran biasa ayah, betul bukan mobil, bukan motor orang tua. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah menjadi guru profesional harus Bapak Ibu tempuh dengan membangun sebuah kesadaran profesi. Tidak bisa Bapak Ibu pembinaan GMP para kepala sekolah atau GMP ngajak-ngajak, ayo kurang lebih PMM, aktivitas di PMM, ya semuanya gitu, hari PMM Day gitu ya. Tapi lalu kesadaran anak hidayah yang munculnya susah. Maka hari ini Bapak Ibu nanti Kang Yusuf kita berdoa mudah-mudahan guru PKN diberikan hidayah namanya RTP anu terlibat hadir anu ngaran antara muka PMM yang mudah-mudahan di dia langsung ke aras bisa datang anjing pageto seperti makan obat PMM itu pagi siang malam. Tidak ada cara yang lebih efektif Bapak Ibu selain berliterasi, selain membaca, ya baca dan baca. Tadi regulasinya Bapak Ibu ya, SKL Permendikbud nomor berapa? 5. Standar isi Permendikbud nomor 7. Standar penilaian. Penilaian 21. Proses. Nah itu bagus ya. Ya Bapak Ibu minimal itu. Terus Koreanya CP-nya di aturannya apa? CP ya yang baru PS PSK nomor 4 2022 nomor 3 ya 33 2023. Nah itu Bapak Ibu baca ya. Kalau Bapak Ibu paham, jadi guru itu terutama guru PKN ya, kalau sudah baca aturan itu diusahakan ketika mengajar itu hanya 20% dari 80 menit itu atau 120 menit Bapak Ibu hanya bicara menjelaskan ya. 20%. 80%-nya anak bekerja, berkarya, diskusi dan sebagainya. Sehingga tuntutannya Bapak Ibu setiap mapel itu, setiap hasil pembelajaran itu pendekatannya diskus dan presentasi logis ya. Dengan tadi problem based membawa masalah-masalah di luar ke dalam kelas untuk disisikan dan sinkronisasi setelah didiskusikan keluar lagi. Itu PKN lebih jadi saintifiknya di mana? Tadi Bapak Ibu dikasih proyek ya. Di depan RT RW-nya berkelompok amati ya. Apa tugas KRT? Ya. Dari sisi regulasi mana yang melanggar, mana yang tidak kebijakannya. Biar anak. Naik lagi Pak RW. Nanti semester 2-nya wawancara Pak Lurah, Pak Camat, ya, Pak Babinsa, Kaptipma, sampai ke Pak Wali Kota. Kenapa tidak? Ketua DPRD, Bapak Ibu, kunjungan. Yang bersentuhan Bapak Ibu, outing kelasnya itu kepada tadi. Jangan gurunya, muridnya bawa Bapak Ibu, kunjungan ke gedung DPRD. Banyak peserta didik atau gurunya pun belum pernah mengingat ke gedung DPRD. Yang katanya si konon disitulah musyawarah dan demokrasi dikembangkan dengan baik. Kata nol. Jadi punten, makanya menjadi foto punten Bapak Ibu. Ya warna orang itu partai naon. Kenal. Kontra. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kenapa Bapak Ibu
kemudian hadir di sini, salah satunya adalah konsekuensi atas pilihan Bapak Ibu menjadi guru. Ya, bongan saha jadi guru Bapak Ibu. Siapa yang menjadi guru Bapak Ibu? Kita sah jadi guru. Ya, sehingga Bapak Ibu ketika pilihan itu hari ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu menjadi guru, jadilah guru yang profesional dan kompeten. Yang selalu adaptasi terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya diikuti oleh sebuah kesadaran. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah menunjuk, ayo kudu sadar, kudu sadar. Berarti Bapak Ibu kalau sekarang belum merasa menjadi orang profesional, maka selama itu Bapak Ibu keparisan. Kalau kesadaran. Makanya Bapak Ibu kembali lagi ke kitoknya, kembali lagi pada jalan yang lurus, bagaimana seorang menjadi seorang guru PKN yang profesional. Ya. Maka Bapak Ibu sering-seringlah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba kembangkan ya kegiatan seperti ini itu dibangun oleh kesadaran ya, dengan mengembangkan belajar profesi. Posisi Nogajina, posisi TPG dan sebagainya. Jadi ulah hayang wae kegiatan kita tidak dari kepala sekolah, ya, terus sekolah. Sering-sering di sini Bapak Ibu diskusi, ada di Puncur, ada di mana dan sebagainya. Diskusi, gitu ya. Karena IPS dan PKN ilmu sosial yang keilmuannya terus berkembang dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan. Nah kebutuhan zaman itu kan logikanya orang tegang ngadiri budak ya, murid yang nanti ke depan itu kudu siap pakai gitu. Sementara kita tidak siapkan itu karena kitanya sendiri tidak siap, kita tidak pede dalam kompetensi pedagogi itu kan hanya ada dua Bapak Ibu. Kita pede jadi guru itu ketika berdiri di depan kelas, satu menguasai kelas, dua menguasai materi. Kalau kita tidak menguasai kelas, tidak menguasai materi, tidak akan pede. Penguasaan kelas itu ditunjang di dalam prosesnya memahami, menguasai pengembangan model strategi pembelajaran yang tadi model-model ChatGPT. Kenapa itu tidak dikembangkan? Ya. Kenapa critical thinking peserta didik rendah? Karena Bapak Ibu jarang melakukan, memberikan simulasi kondisi terhadap aspek critical thinking tadi. Kalau critical thinking dibangun, maka inovasi dan kreativitas belajar akan muncul dengan sendiri dari prestasi. Kadang Bapak Ibu kan kesulitannya ini kontennya, rumahnya supaya siswa terbangun critical thinking. Tadi itu Bapak Ibu pemahamannya di model. Ketika Bapak Ibu pengembangan model, variabel disintak, based learning sintakna naon poho deui, data dipakai. Ya, sintak tahapannya dari discovery learning apa gitu. Kalau sudah terbiasa mah Bapak Ibu nanti akan dengan sendirinya, oh konten iya, materi iya, oh iya, model pembelajaran iya, anu cocok. Ya sudah biasa. Nah itu kan perlu latihan, perlu literasi. Di mana adanya Bapak Ibu? Di PMM. Maka bukalah PMM. Sering-sering buka, tidak cukup buka saja, pelajari topik-topik dan berbagai modul. Ya. Ada yang sudah dapat sertifikat? Satu berapa? 5. Satu, ada yang 10, ada yang 13, 2. Nah, Bapak Ibu pengurus PKN yang sudah dapat sertifikat itu sudah menjadi narasumber dari konten yang sudah lulus. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, kalau pemilihan guru inovasi itu adalah yang memiliki sertifikat banyak, karena pasti yang sudah memiliki sertifikat itu ngehatam mata modulnya dari beberapa topik.
Jadi maksud saya nanti teman-teman pengurus MGMP jangan susah mencari narasumber dari MGMP PKM oleh MGMP PKM untuk MGMP PKM. Ya. Jadi targetnya itu Bapak Ibu. Kan kalau hanya itu disebut dengan belajar mandiri PMM itu disediakan Bapak Ibu, hampir sekarang sudah 38 topik, 40 topik. Satu topik itu rata-rata 5 sampai 6 modul. Berarti lamun 30 sudah 150 modul. Nah hiji-hiji Bapak Ibu dikereyeun gitu ya. Dibuka modulnya dianalisa, dipelajari, terus melakukan poster. Tapi dapat sertifikat meskipun lama menempuh. Itu tidak cukup. Bapak Ibu harus melakukan juga upload praktek baik bukti kerja nyatanya. Nah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan di kelas nanti ya di model pembelajaran atau pengembangan model media pembelajaran dijadikan deskriptif dari karya nyata yang Bapak Ibu lakukan. Makin banyak ilmu karya nyatanya, itu ibadahnya makin bagus. Ya, karena salah satu berbagi untuk guru yang lainnya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu, sebenarnya mudah Bapak Ibu mau konten ini pakai model apa? Buka di PMM. Ada videonya, ada PPT-nya Bapak Ibu. Ya. Tapi kan sulit Bapak Ibu mengembangkan critical thinking di Bapak Ibu sendiri. Kalau tidak Bapak Ibu cara muka PMM. Jadi hari ini kenapa Bapak Ibu di episode belajar 15 program Merdeka Belajar pemerintah itu memadukan menyatukan antara IKM dan PMM. Tidak IKM saja, IKM dan PMM. Karena untuk membangun IKM Bapak Ibu sebenarnya nggak usah pelatihan di kelas dan sebagainya, belajarlah di PMM ya, karena satu keping antara IKM dan PMM itu. Nah, kemudian melalui banyak narsum dengan ada PP, ada Pastil, ada guru penggerak, mangga silakan banyak ya Bapak Ibu. So Bapak Ibu kembangkan anti mainstream gitu ya, of the box, bagaimana membangun kurikulum dengan paradigma baru untuk melakukan transformasi pendidikan kepada peserta didik, untuk melakukan paradigma baru pembelajaran. Mangga cek Bapak Ibu ngenahin anak teh kudu kumaha kan. Tadi saya baca diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran dengan diawali, tidak hanya cukup diawali dengan asesmen awal atau asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Kemudian kalau PKN Bapak Ibu lebih kepada non kognitif. Ada yang Bapak Ibu coba analisa. Nah kalau Bapak Ibu tugas MGMP ya Pak Ketua, coba buat tes kemampuan kesadaran bernegara. Itu ngambil dari mana? Dari indikator SKL. Jabarkan. Jadi Bapak Ibu tahu ketika mengajar itu mana yang perlu diajarkan di kelas Jerman. Ketika ada uji kompetensi kesadaran bernegara dan kepancasilaan. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku kepada hasil asesmen diagnostik awal. Artinya Bapak Ibu ketika mulai perjalanan baru di kelas 7 atau 89, Bapak Ibu lakukan uji kom berdasarkan tingkatan. Nah, baru kita kembangkan. Ngapain Bapak Ibu ketika anak-anak sudah 50% paham terhadap konten yang akan kita ajarkan selama 1 tahun itu atau 6 bulan itu. Maka saya sering menyebut teman-teman MGMP ketika membuat program melakukan need assessment, asesmen kebutuhan baik materi atau konten, sehingga kita tidak capek Bapak Ibu. Ngajar itu hal-hal yang sangat penting, logis, implementatif. Yang lainnya pelajari, nges ayat tuh di Google Form, ya e-booknya sudah ada, e-modulnya sudah ada, budak.
Ketika kelas diskusi presentasi, analisa dan sebagainya. Nah, rubah Bapak Ibu itu semua bisa dipelajari ketika Bapak Ibu terbangun kesadaran profesi untuk membangun melakukan akselerasi progres yang program percepatan kumaha budak teh ngalah pintar gitu, ngalah inovasi, kreativitas. Tentunya kita itu bisa terbangun dengan kita tidak mengajar biasa saja, tapi kita harus mengajar luar biasa. Kalau Bapak Ibu mendengar suara saya, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali, dan tepuk tangan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi guru memang susah, sulit. Kalau hati kita butuh atas kesulitan dan kesulitan. Tapi kalau kita ikhlas, sabar, insya Allah Bapak Ibu, apapun yang menjadi resiko, konsekuensi menjadi seorang guru, insya Allah bisa kita lalui. Apalagi sisi banyak guru-guru muda jangan menginginkan kalau kita maya dulu kaduhung bakalan belajar ilmu dan melakukan survei, tidak melakukan diskusi. Bapak Ibu yang muda-muda masuk pikirannya dibuka gitu Bapak Ibu. Ya. Belajar itu bukan hanya di dalam kelas dan tempat-tempat dibatasi oleh di kelas. Bapak Ibu, ya, kontekar gitu. Ketika kontekar Bapak Ibu ada sesuatu yang yang kita dapat nanti passionnya gitu. Oh ngajar ini kalau Bapak Ibu sudah ketagihan ngajar yang enak ya, anak senang, anak bahagia, anak tidak tertekan, materinya tertransformasikan dengan baik dan dipahamkan oleh tertadi, Bapak Ibu sudah dapat menjadi guru ya, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan profesional, kinerja profesional yang baik. Bapak Ibu saya juga informasikan di bulan September akan ada temu pendidik nasional. Bapak Ibu ikut di situ, nanti belajarnya dengan paradigma baru. Kemudian Bapak Ibu punten kalau ada diskusi pengembangan pembelajaran inovasi, paradigma baru pembelajaran dan sebagainya, Bapak Ibu ikut. Ya, saya sering nge-share Bapak Ibu ya, aksi sama aksi itu atau komunitas lain mengadakan Zoom, ikutlah sejam 2 jam, tapi ada ilmu, ada wawasan baru. Ya. Bapak Ibu tidak mungkin bisa berkembang kecuali dirinya yang mengembangkan. Tidak cukup mengembangkan, Bapak Ibu harus mempublish diri. Ya. Ini para aktivis PKN Bapak Ibu. Ya. Sama bersama-sama. Ya. Kan harus tampil gitu. Kalau ingin merubah itu harus tampil. Yang ini gagasan baruannya. Gak bisa nyumput, gitu. Kayak aktif di PPKN tapi nyumput, gitu. Tampil, buat gagasan baru, buat ide-ide kreativitas kebaruan. Bangun organisasi ini menjadi organisasi yang baut, yang bagus, yang berkembang dengan baik. Ya. Yang siapa lagi Bapak Ibu? MGM PPKN ini rumah kedua kita. Ya. Jadikan wadah MGM PPKN ini bagian dari pengembangan profesi yang tepat, yang bagus, yang baik. Ya. Sering-sering Kang ya, kan Arif Numpul dia mah kenal ya, kena berbagi, minimal tahu gitu. Anu teh kain jodoh kemarin sudah dia. Gitu. Anu yang di mah konsultasi ka. Ya Bapak Ibu itu saja, dan marilah kita Bapak Ibu dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita buka kegiatan ini
Jangan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Kadis tidak bisa hadir karena waktu yang sama ada kegiatan lain. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak ada hal kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bagi Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.